di sini saya akan membuat pembuktian teorema Pythagoras. Nah, hal yang pertama kita akan lakukan yaitu membuat garis dengan titik A dan B menggunakan picture line. Kemudian, kita akan membuat garis tegak lurus dari titik A dan B, yaitu menggunakan vektor perpendicular line. Kemudian, kita akan membuat lingkaran pada titik A dan titik B menggunakan vektor circle center and radius. Klik titik A, kemudian dengan radius 8. Lalu, lakukan hal sama pada titik B. Kemudian kita akan membuat titik potong pada lingkaran dan garis menggunakan vektor intersect. Klik lingkaran, kemudian klik garis. Lakukan hal yang sama. Kemudian kita akan menghubungkan titik D dan titik F menggunakan vektor line. Maka terbentuklah persegi. Kemudian kita akan menghapus lingkaran menggunakan vektor saw atau hit object. Klik lingkaran yang akan kita hapus. Kemudian kita akan membuat lingkaran pada titik B menggunakan vektor circle center and radius dengan radius 3. Kemudian kita akan mencari titik potong antara lingkaran dan garis menggunakan vektor intersect. Lalu kita akan membuat garis atau membuat ray dari titik H ke titik A menggunakan vektor ray. Klik titik H, kemudian hubungkan pada titik A. Lalu kita akan mencari titik potong antara ray dan lingkaran menggunakan vektor intersect. Kemudian kita akan membuat lingkaran pada titik J dan titik H dengan radius setengah dari lingkaran B. Gunakan vektor circle center and radius dengan radius 1,5. Lakukan hal sama pada titik H. Kemudian kita akan mencari titik potong dari kedua lingkaran menggunakan vektor intersect. Lalu kita akan membuat ray pada titik B menggunakan vektor ray. Klik titik B, kemudian hubungkan pada kedua titik potong lingkaran. Kemudian kita akan mencari titik potong antara ray dari titik H dan ray dari titik B menggunakan vektor intersect. Klik ray titik B, kemudian klik ray titik H. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada titik D, yaitu membuat lingkaran dengan jari-jari yang sama menggunakan vektor circle center and radius dengan radius 3. Kemudian mencari titik potong dengan vektor intersect. Lalu kita akan membuat ray dari titik F ke N menggunakan vektor ray. Klik titik F, kemudian klik titik N. Lalu kita akan mencari titik potong antara lingkaran dan garis ray. Klik lingkaran, kemudian klik titik N atau garis ray. Lalu kita akan membuat lingkaran atau kita akan melakukan hal yang sama seperti pada titik B atau lingkaran B, yaitu kita akan membuat lingkaran pada titik P dan titik Q dengan radius setengah dari lingkaran D, yaitu 1,5.
Kemudian kita akan mencari titik potong kedua lingkaran menggunakan vektor intercept. Lalu kita akan membuat ray pada titik B ke kedua titik potong pada lingkaran. Kemudian kita akan mencari titik potong antara kedua ray menggunakan fitur intercept, klik garis ray. Nah, kemudian kita akan membuat titik potong kembali dari ray pada titik B dan ray pada titik F, kemudian ray titik A ke ray titik D. Nah, maka terbentuklah persegi. Kemudian kita akan menghapus objek yang tidak digunakan menggunakan saw atau hit label. Hapus lingkaran tidak digunakan agar gambar terlihat lebih jelas. Kemudian kita akan menggunakan polygon untuk membuat segitiga atau memberi warna pada segitiga dan persegi. Vektor polygon. Dan kepada 4 segitiga. Kemudian kita akan memberi warna pada segitiga UBF dan AMB. Lalu kita akan menghapus label yang tidak digunakan menggunakan fitur saw atau hit label agar gambar terlihat lebih jelas. Lalu kita akan mengganti label sesuai yang ada pada buku menggunakan fitur teks. Kita butuhkan adalah titik C, kemudian S, R, I, kemudian G,
lalu titik R. Kemudian membutuhkan titik A, B, kemudian C. Nah, kemudian kita akan menghitung area yang ada pada keempat segitiga yang sudah terbentuk, kemudian dengan menghitung juga area atau luas dari persegi menggunakan vektor area. Klik segitiga yang akan kita ketahui luasnya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa keempat segitiga ini mempunyai luas yang sama atau ekivalen. Kemudian akan kita perhatikan bahwa segitiga AQB, siku-siku di Q, memiliki hipotenusa sepanjang C. Dan dua kakinya yaitu sepanjang A dan B. Nah, kemudian maka didapatkan luas, kita akan menulis dengan vektor teks, luas dari ABCD sama dengan luas PQRS ditambah luas 4 kali luas segitiga BQA. Atau dapat kita tulis bahwa luas ABCD yaitu C kuadrat sama dengan karena panjang dari SHR atau garis SR itu adalah sepanjang B dan titik S ke C yaitu A, maka luas dari PQRS adalah B min A kuadrat ditambah 4 dikali, karena menghitung luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka kita dapat tuliskan menjadi 1/2 kali A kali B. Atau dapat kita simpulkan atau dapat kita jabarkan menjadi C kuadrat sama dengan B kuadrat min 2AB ditambah A kuadrat tambah 4 kali setengah AB yaitu 2AB.
dapat kita simpulkan, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Itulah tadi pembuktian dari teorema Pythagoras. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan 5.2 akibat teorema Pythagoras atau konvers teorema Pythagoras. Misalkan sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka sudut C sama dengan 90 derajat. Setelah itu, klik fitur poligon untuk membuat sembarang segitiga ABC. Didapatkan panjang sisi BC sama dengan A, AB sama dengan C, AC sama dengan B. Lalu klik fitur line untuk memperpanjang garis AC menjadi sebuah garis lurus. Setelah itu, klik fitur circle center and radius untuk membuat lingkaran di titik C dengan radius 3. Kemudian klik intersect untuk mencari titik potong antara lingkaran dan garis tadi, dan didapatkan titik E dan titik D. Setelah itu, klik lagi fitur circle center and radius di titik E untuk membuat lingkaran dengan radius sembarang yaitu 7. Begitu juga di titik D, lakukan hal yang sama seperti di titik E. Lalu cari perpotongan dengan menggunakan intersect, klik lingkaran besar 1 dan klik lingkaran besar 2, dan didapatkan titik F dan titik G. Kemudian klik fitur line untuk membuat garis tegak lurus antara titik C dan titik F. Karena garis tegak lurus ini berhimpit dengan BC, maka sudut C sama dengan 90 derajat. Kita buktikan dengan menggunakan fitur angle. Klik di titik A, C, dan B, dan didapatkan sudut C sebesar 90 derajat. Dan klik fitur distance or length untuk mencari panjang sisi BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C. Dan terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Setelah itu, hapus label-label yang tidak diperlukan supaya gambarnya terlihat lebih jelas. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan mengkonstruksikan masalah 5.3, yaitu luas segitiga. Yang pertama, konstruksikanlah segitiga ABC menggunakan fitur poligon. Kemudian, konstruksikan titik D dan titik E menggunakan midpoint of center. Titik D dan titik E berada di pertengahan garis AB dan garis BC. Kemudian, gunakan fitur point untuk meletakkan titik F yang berada di sembarang posisi antara garis AC. Terletakkan di sini. Kemudian, konstruksikan segi 4 BDFE menggunakan fitur poligon. Kemudian, coba gerakkan titik F sampai mendekati C dan sampai mendekati A maksudnya. Saat titik F digeser sampai berhimpitan titik C, yang mulanya segi 4 BDFE berubah menjadi segitiga BDC, BDF ataupun segitiga BFE. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah luas segitiga AFD dan segitiga FCE sama dengan luas segitiga ABC. Dengan demikian, luas segi 4 BDFE sama dengan luas segitiga ABC dikurangi dengan jumlah dari segitiga luas dari ADF dan segitiga FEC dijumlahkan dan dikurangi dengan segitiga ABC. Maka terdapat luas segi 4 BDFE sama dengan luas segitiga ABC dikurangi setengah luas segitiga ABC. Dan sama dengan luas segi 4 BDFE merupakan setengah luas ABC, segitiga ABC. Kita dapat menghitung luas daerahnya menggunakan fitur area. Hal ini menunjukkan bahwa masalah luas segitiga tadi terbukti benar, yaitu luas segi 4 BDFE adalah setengah dari luas segitiga ABC yang kita dapatkan dari fitur area ini. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas cara membuat golden spiral menggunakan aplikasi GeoGebra. Hal yang pertama yang harus kita buat adalah membuat persegi panjang menggunakan poligon di sembarang tempat, yakni membuat persegi panjang AFE DCB seperti gambar di atas. Setelah membuat persegi panjang, hal yang harus kita lakukan adalah membuat garis menggunakan segmen dengan klik titik C ke titik F, sehingga didapatkan garis G. Kemudian kita buat lingkaran menggunakan fitur kompas dengan jari-jari BC, sehingga didapatkan sebuah lingkaran seperti di atas. Kemudian kita bisa ambil fitur circular ARC dengan klik titik C, titik B, dan titik F, sehingga didapatkan
busur K. Setelah itu kita buat lingkaran menggunakan fitur kompas dengan jari-jari EF sehingga didapatkan lingkaran seperti di atas. Setelah itu kita bisa pilih fitur intersect, lalu kita cari titik potong antara lingkaran dan garis, didapatkan titik potong G. Lalu kita bisa buat lingkaran kembali menggunakan fitur kompas, yakni dengan jari-jari FG, sehingga didapatkan lingkaran seperti di atas. Kemudian kita cari titik potongnya dengan fitur intersect dengan klik lingkaran dan klik garis, sehingga didapatkan titik potong H. Kemudian pilih fitur segmen, hubungkan titik G ke titik H, sehingga didapatkan sebuah garis GH. Selanjutnya kita bisa membuat busur kembali menggunakan fitur Circular ARC dengan klik titik G, F, dan H. Didapatkan busur F. Kemudian kita buat lingkaran kembali menggunakan fitur kompas dengan klik titik D, titik H, lalu klik titik D kembali, sehingga didapatkan lingkaran seperti di atas. Selanjutnya, kita cari titik potongnya menggunakan fitur intersect dengan klik garis dan klik lingkaran, sehingga didapatkan titik potong I. Setelah mendapatkan titik potong, kemudian kita buat kembali lingkaran menggunakan fitur kompas, yakni dengan klik titik D, titik I, sehingga didapatkan sebuah lingkaran lagi. Setelah itu kita cari titik potong dengan klik garis dan klik lingkaran sehingga didapatkan titik potong J. Setelah itu kita pilih fitur segmen lalu hubungkan titik I ke titik J sehingga didapatkan sebuah garis. Langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran kembali menggunakan fitur kompas dengan klik titik H lalu klik titik J sehingga didapatkan sebuah lingkaran. Selanjutnya, kita bisa pilih fitur Circular ARC dengan klik titik J, titik H, dan titik I, sehingga didapatkan sebuah busur. Kemudian, kita pilih lagi fitur kompas, lalu kita buat lingkaran dengan klik titik I, titik C, sehingga didapatkan sebuah lingkaran. Kemudian, kita pilih fitur intersect, lalu klik lingkaran dan klik garis, sehingga didapatkan titik potong K. Setelah itu, kita buat lingkaran lagi dengan fitur kompas dengan klik titik C dan titik K. Didapatkan sebuah lingkaran. Lalu, kita cari titik potongnya menggunakan fitur intersect dengan klik lingkaran dan klik garis, sehingga didapatkan titik potong L. Selanjutnya, kita pilih fitur segmen, hubungkan titik K ke titik L, sehingga didapatkan sebuah garis. Lalu, kita pilih fitur kompas kembali, kita klik titik I dan titik L, sehingga didapatkan sebuah lingkaran. Kemudian, kita bisa pilih fitur Circular ARC untuk membuat busur dengan klik titik L, titik I, dan titik K. Setelah itu, hal yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran kembali dengan fitur kompas dengan klik titik K, titik Q, sehingga didapatkan sebuah lingkaran yang lebih kecil. Kemudian kita pilih fitur Circular ARC dengan klik titik Q, titik K, dan titik L, sehingga didapatkan sebuah busur. Kemudian langkah selanjutnya
kita bisa menghilangkan objek-objek atau label-label yang tidak diperlukan pada gambar di atas agar gambar terlihat lebih rapi. Setelah menghilangkan objek-objek atau label-label yang tidak digunakan, kemudian kita munculkan kembali lingkaran utama. Sehingga dari gambar di atas didapatkan gambar yang kita inginkan, yaitu gambar golden spiral. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas cara membuat golden rectangle menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama yang harus kita buat adalah membuat persegi ABCD menggunakan fitur segmen, yakni dengan klik sembarang tempat lalu buat persegi ABCD. Setelah membuat persegi, kita pilih fitur midpoint or center, kita cari titik tengah dari garis AD, didapatkan titik tengah E. Kemudian kita pilih fitur kompas, lalu buat lingkaran dengan jari-jari CE, sehingga didapatkan sebuah lingkaran seperti di atas. Kemudian kita perpanjang garis AD dan BC menggunakan fitur Ray dengan cara klik titik A dan titik D, kemudian klik titik B dan titik C. Selanjutnya, kita bisa cari titik potong menggunakan fitur intersect dengan klik garis dan juga lingkaran, sehingga didapatkan titik potong F. Selanjutnya, ambil fitur perpendicular line dengan klik garis AD lalu klik titik F, sehingga didapatkan garis tegak lurus AD dari titik F. Kemudian kita bisa mencari titik potong dari kedua garis tersebut menggunakan fitur intersect dengan klik kedua garis tersebut sehingga didapatkan titik potong G. Setelah didapatkan bentuk seperti di atas, kemudian kita bisa menghilangkan objek-objek atau label-label yang tidak diperlukan. Setelah itu kita bisa pilih fitur segmen, lalu kita hubungkan titik C ke titik G ke titik F, dan titik F ke titik D. Kemudian kita bisa menghilangkan label-label yang tidak diperlukan agar gambar terlihat lebih rapi. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya persegi panjang AFGB adalah golden rectangle. Selanjutnya untuk membuktikannya kita pilih fitur distance or length, kita cari panjang BC, panjang AD,
dan panjang DF. Didapatkan panjang AD adalah 4, panjang DF adalah 2,47, dan panjang BC 4. Sehingga dapat kita hitung rasio dari golden rectangle adalah 4 ditambah 2,47 per 4 sama dengan 4 per 2,47. Konvergen secara progresif sampai ke pi. 6,47 per 4 sama dengan 4 per 2,47. Konvergen secara progresif sampai ke pi. Sehingga didapatkan konvergen secara progresif sampai ke pi adalah 1,61.